saya berprofesi sebagai advokat, saya ingin mencoba menanggapinya ya. Menurut saya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya identik oleh kaum laki-laki, tetapi juga perempuan juga bisa melakukan KDRT di dalam rumah tangga. Dan terbukti dari kasus viralnya saat ini, dan sekarang yang saya dengar sudah menjadi menjadi tersangka ya. Dan ini kan ancamannya 5 tahun dan denda 900 juta rupiah sesuai dengan undang-undang KDRT ya, di mana di situ dia melindas ya pasangannya, lalu juga ada dugaan dilaporkannya ke Polda Metro Jaya mengenai pasal 284 KUHP mengenai dugaan perzinahan seperti itu, yang ancamannya ya 9 bulan ya kalau misalnya itu dilakukan ya dengan pasangan yang dewasa, dan bisa lebih 5 tahun kalau misalnya terbukti itu di bawah umur, dengan di bawah umur seperti itu. Dan kalau kita lihat itu unsur-unsurnya tentunya sudah terpenuhi ya, yang sekarang saya dengar kalau tidak salah sudah jadi tersangka. Oke, Bang, melihat ini kan perempuan yang melakukannya, biasanya kan identik dengan laki-laki gitu kan. Untuk pasal-pasal yang tadi Abang sebutkan, perzinahan, KDRT, sampai masuk ke pasal pernikahan, itu apakah bisa memberatkan sekali nggak sih hukumannya? Ya tentunya kalau dari KDRT itu kan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KDRT, Undang-Undang 23 tahun 2004 ya, di mana ancamannya itu tidak main-main, itu 5 tahun penjara dan denda 900 juta rupiah. Dan kalau dikaitkan dengan hukum pernikahan, dan itu sudah bisa masuk ke dalam syarat-syarat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan ini ya, Undang-Undang 1 tahun 74 pasal 39 mengenai sebab-sebab perceraian, dan juga PP nomor 9 tahun 1975 itu bisa saja dia memasukkan dalam gugatannya bahwa adanya laporan kepolisian, bahwa adanya sudah adanya penganiayaan dan dugaan perzinahan. Menurut saya itu unsur yang sangat kuat, walaupun belum bisa rumah selama 6 bulan. Itu terbukti kok kalau ada penguatan dari pasal-pasal itu, di mana KDRT, ada dugaan perselingkuhan. Saya yakin hakim akan bisa memutus perceraian kalau misalnya ada gugatan perceraian seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya tidak ada gugatan perceraian, apakah bisa juga tidak bisa ya? Ya, sifatnya ini kan memang harus ada yang mengajukan gugatan kalau dikaitkan dengan hukum perkawinan ya, dan syarat-syarat perceraian menurut saya sudah bisa masuk seperti itu. Karena kita dari kalau misalnya melakukan gugatan ya tinggal buktikan saja dengan ada bukti laporan, ada bukti visum, ada bukti pembuktian dan saksi-saksi. Menurut saya sudah sangat kuat ya, dan ini bisa membuka mata masyarakat bahwa tindak pidana itu, apalagi kekerasan dalam rumah tangga itu bukan identik hanya kaum laki-laki, tapi pelakunya bisa saja kaum wanita. Nah, ini kan boleh dibilang ada 2 pasal ya. Nah, mestinya yang mana didahulukan? Ya kalau undang-undang KDRT tentunya sudah dilaporkan kan, sudah menjadi tersangka, dan ditambah lagi ada, saya dengar ada laporan pasal 284 juga mengenai perzinahan, dan itu apabila bisa dibuktikan ancamannya 9 bulan oleh suaminya, katanya yang mengajukan laporan kepolisian oleh ya. Bang, perzinahan ini kan ada sedikit setar ya. Iya. Dilakukan pasal. Mungkin dari pendapat abang seperti apa nih? Harus membuktikannya. Ya, kalau perzinahan ya bukti mungkin ya kalau misalnya ada bukti video atau baju yang terkena dalam tanda kutip ada sperma, yang itu bisa dijadikan bukti juga. Ada bukti
dari saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan apabila ada video di handphone untuk membuktikan bahwa itu terjadi hubungan layaknya suami istri, bisa saja itu untuk memperkuat dan bisa saja menjadi tersangka juga di kasus perzinahan seperti itu. Tapi kalau untuk KDRT saya lihat sih sudah masuk ya unsurnya dan sepertinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah kalau dikaitkan lagi ke ingin melakukan gugatan, nah itu bisa dari rangkaian peristiwa itu bisa dimasukkan dalam gugatan. Dan saya rasa hakim dengan adanya misalnya uraian dari kejadian jika ingin melakukan gugatan cerai itu sangat memperkuat sekali jadi bukti-bukti di persidangan perceraian. Untuk masyarakat sendiri nih berbagi terkait KDRT ini mungkin apa informasi yang ingin Ya menurut saya tindakan KDRT itu tidak dibenarkan ya, karena itu bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat luas, apalagi misalnya yang melakukan itu public figure, bisa dicontoh. Udah banyak hal-hal kejadian yang viral yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mempunyai nama public figure, itu akhirnya berujung ke pidana penjara yang akhirnya bisa dipenjarakan, bisa dilaporkan tindakan pidana. Dan baru-baru ini kan juga ada tuh selegram yang melakukan tindakan inilah main hakim sendiri gitu. Itu ya tidak dibenarkan, apalagi dia seorang public figure yang harusnya memberikan contoh yang lebih bagus kepada masyarakat.